Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Nicole Valencia Prajogo dari kelas 10A, nomor absen 19. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi laporan hasil observasi saya dari field trip ke PT Yakult Indonesia Persada Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke topiknya. Sebelumnya, pengertian Yakult sendiri adalah minuman probiotik yang mirip dengan yogurt. Yakult dibuat dari fermentasi susu skim dan gula dengan bakteri Lactobacillus casei yang dapat ditemukan dalam sistem pencernaan manusia. Yakult juga merupakan minuman susu fermentasi yang mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri L. casei shirota strain di setiap botolnya. Bakteri Lactobacillus casei strain shirota itu apa? Nah, jadi bakteri ini adalah strain unik bakteri asam laktat yang ditemukan dan diperkaya serta dibudidayakan oleh ilmuwan dan pendiri Yakult sendiri, yaitu Dr. Minoru Shirota pada tahun 1930. Nah, dari informasi yang didapat melalui narasumber PT Yakult sendiri, yaitu Amira dan Iqbal, bahwa Yakult memiliki sejarah pendirian sendiri, yaitu bahwa Yakult didirikan atau ditemukan oleh Dr. Minoru Shirota pada tahun 1930 dan PT Yakult Indonesia Persada berdiri sejak tahun 1991 di Indonesia sebagai pemegang lisensi dari Yakult Indonesia, yaitu CO Ltd Jepang dari 1935. Nama Yakult dari kata-kata Jangruto, yaitu berasal dari bahasa Esperanto, artinya yogurt, dan 1990 Yakult pertama kali hadir di Indonesia. Sebelum membahas lebih dalam soal kelahiran Yakult, maka sosok Dr. Minoru Shirota sebagai penemu Yakult perlu kita telaah terlebih dahulu. Beliau lahir di Hidashi, Nagano-ken, Jepang pada 23 April 1899. Nah, sejak kecil, Shirota sudah bercita-cita untuk menjadi seorang dokter yang khusus mempelajari mikroorganisme dan virus. Cita-citanya terwujud setelah ia lulus sebagai dokter dari Kyoto Imperial University, Jepang pada 1925. Kondisi negeri matahari terbit saat itu tak sebaik sekarang. Banyak masyarakatnya yang sakit, mengalami gizi buruk, serta tak berumur panjang. Hal inilah yang mendorong Dr. Minoru Shirota untuk mencari bakteri yang bisa mengatasi permasalahannya dalam negaranya sendiri. Nah, sampai pada akhirnya pada tahun 1930 di Laboratorium Mikrobiologi Kyoto Imperial University, Dr. Minoru Shirota berhasil mengkulturkan bakteri yang dinamakan Lactobacillus casei shirota strain atau singkatannya LCS. Bakteri ini diketahui dapat mencapai usus kecil dalam keadaan hidup dan bermanfaat bagi kesehatan manusia. Bakteri inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya perusahaan Yakult Honsha, produsen minuman susu fermentasi bernama Yakult pada 1935. Berawal dari kondisi negara Jepang dan niat mulianya, Dr. Minoru Shirota memproduksi Yakult dengan sebuah filosofi bernama Shirotaisme, yaitu yang pertama, mencegah lebih baik dari mengobati. Yang kedua, usus yang sehat adalah kunci umur panjang. Yang ketiga, membuat Yakult tersedia dan terjangkau di seluruh dunia. Yakult diterima di masyarakat Jepang dengan penuh sukacita. Jumlah orang yang mengonsumsi terus berkembang dan menjadi salah satu minuman ciri khas negaranya. Keberhasilan ini tak semata-mata membuat Dr. Minoru Shirota puas. Ia ingin Yakult dan manfaatnya untuk diwujudkan dan keinginannya di masyarakat hidup sehat terus dikenal di seluruh dunia. Hingga akhirnya Yakult pertama kali dijual di luar Jepang pada 1964 di Taiwan.
Nah, sekarang Yakult sudah tersedia di 40 negara dan wilayah serta dikonsumsi lebih dari 40 juta orang di setiap harinya. Untuk prosesnya sendiri, pabrik Yakult menggunakan mesin otomatis dan sistem tertutup yang merupakan standar bagi seluruh pabrik Yakult di penjuru dunia. Untuk menghasilkan produk yang aman dengan mutu terbaik, Yakult Indonesia menerapkan proses produksi sesuai standar ISO 220002018 demi menjamin proses produksi serta penanganan produk Yakult yang benar-benar higienis, maka diterapkan suatu standar prosedur operasi yang dibakukan. Sebagai contoh, pintu masuk karyawan dilengkapi dengan pembersih sepatu otomatis. Selain itu, pintu-pintu yang di ruang produksi hanya dapat dibuka apabila karyawan telah mensterilisasi kedua tangannya. Setelah itu, sebelum memasuki ruang produksi, karyawan harus melalui air shower yang berfungsi untuk membersihkan pakaian mereka dari kotoran yang menempel. Berdasarkan informasi-informasi yang saya dapatkan melalui narasumber yang sudah saya sebutkan, terdapat 4 rancangan olahan. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, pakai mesin otomatis, yaitu tanpa pengawet. Lalu yang ketiga, disimpan dalam suhu 0-10 derajat Celcius. Dan yang keempat, pakai mobil pendingin khusus atau melalui Yakult Lady. Terdapat 7 bahan untuk pembuatan Yakult. Yang pertama, bakteri Lactobacillus casei shirota strain. Lalu yang kedua, susu sapi non-fat atau tanpa lemak, atau juga bisa menggunakan susu bubuk stim. Lalu yang ketiga, dextrosa atau makanan untuk bakterinya. Yang keempat, sukrosa atau gula pasir. Yang kelima, polistiren resin untuk pembuatan botol Yakultnya. Lalu yang keenam, ada aluminium untuk tutup botolnya. Yang ketujuh, kemasan multi. Terdapat 8 langkah proses pembuatan Yakult. Yang pertama, bahan-bahan dipastikan harus steril, serta alat-alatnya juga, seperti tangki, lalu bahan-bahan lainnya. Lalu yang kedua, yaitu fermentasi susu sapi yang tanpa lemak atau susu bubuk stim. Lalu yang ketiga, tangki-tangki bibit LCS atau Lactobacillus casei shirota strain dikulturkan untuk mendapatkan jumlah bakteri yang ditentukan. Lalu yang keempat, pencampuran memakai larutan gula yang steril yang menjadikan Yakult konsentrat. Lalu yang kelima, pembuatan botol, yaitu menggunakan polistiren tadi. Biasanya Yakult membuat 11.000 botol per jamnya. Lalu yang keenam, mesin penata botol. Lalu yang ketujuh, mesin pengemas botol. 5 botol untuk 50 botol untuk 10 pak. Dan yang terakhir, yang ke-8, tangki penampung botol yang berjumlahkan 555.000 botol tiap harinya. Selanjutnya kita ke manfaat Yakult. Nah, manfaat Yakult terdapat 5 manfaat. Yang pertama, menjaga keseimbangan mikroorganisme baik di dalam usus. Yang kedua, menekan pertumbuhan bakteri merugikan. Ketiga, mengurangi racun di dalam tubuh. Yang keempat, mencegah gangguan pencernaan seperti sembelit dan diare. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas kekebalan tubuh. Nah, jadi kita sudah di kesimpulan nih. Nah, jadi Yakult adalah minuman susu fermentasi yang baik untuk kesehatan. Satu botol Yakult berisi lebih dari 6,5 miliar bakteri Lactobacillus casei shirota strain yang hidup. Lalu, bermanfaat untuk menjaga keseimbangan mikroorganisme baik dalam usus, menekan pertumbuhan bakteri merugikan, mengurangi racun dalam tubuh, mencegah gangguan pencernaan seperti sembelit atau diare, dan meningkatkan kualitas kekebalan tubuh. Dan itulah video laporan hasil observasi dari saya.
Sekian dari saya, terima kasih.